Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya membawa firman Tuhan dengan judul Sukacita Penuaian. Sukacita Penuaian. Topik firman Tuhan yang seringkali disukai oleh kita semua biasanya bicara tentang pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, tentang mujizat-mujizat Tuhan, ya, tentang berkat-berkat Tuhan. Itu adalah firman Tuhan yang baik, yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan, kedewasaan rohani, kita perlu menyeimbangkan dengan firman-firman Tuhan yang lain, ya, supaya kita paham apa keinginan Tuhan. Bukan hanya untuk kita saja, tetapi kita mengerti sehingga kita bisa memberikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah, bulan ini tema besarnya adalah menjadi gereja yang misioner. Nah, tema ini mengingatkan kita mengapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Dan kita sebagai orang-orang percaya harus mengikuti teladan daripada Kristus itu. Ada sebuah quotes atau kata-kata bijak yang berapa kali mungkin kita dengar, ya mungkin Pak Rubin berapa kali sempat bicara tentang ini. Ya, berkata demikian, gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Nah, tugas gereja, tugas kita orang percaya adalah menjangkau orang-orang yang terhilang. Nah, kita seringkali mendengar kata-kata gereja bukan berarti gedung yang ada, tetapi orang-orang percaya. Mari kita ganti kata-kata gereja dengan orang percaya. Dan kita sebutkan dengan kuat, kita sama-sama katakan bersama-sama, gereja diganti dengan orang percaya. 1, 2, 3. Orang percaya yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah orang percaya yang terhilang. Apakah Anda yakin dengan firman Tuhan ini, quote ini? Ya, Tuhan datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tetapi seringkali kita bersembunyi, orang percaya hanya memikirkan diri sendiri. Ya, meskipun orang percaya harus menyiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukankah bulan-bulan lalu kita bicara bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua? Jangan pernah lupakan orang lain yang terhilang untuk diselamatkan. Jangan pernah kita lupakan. Sebagai murid Kristus kita melakukan mandat yang harus dilakukan bahkan di masa-masa berat. Murid-murid Kristus ketika mereka kenal Tuhan dan mereka berkumpul setiap hari, tapi ternyata ada banyak musuh yang tidak suka dengan apa yang mereka pegang percaya pada Kristus sebagai juru selamat. Akhirnya terjadi penganiayaan, akhirnya terjadi di mana mereka ditangkap bahkan mati. Dan mereka di tengah-tengah kesulitan yang ada, mereka lari, mereka tersebar jauh daripada rumah sendiri. Tetapi mereka bersuka cita, memberitakan kabar baik. Ada banyak hal yang kita alami pada kondisi pandemi seperti ini. Memporak-porandakan semua kondisi, mungkin keuangan kita. Dulu biasanya kita dapat lebih banyak, tapi sekarang mungkin berkurang. Bahkan ada orang-orang yang tutup di dalam usahanya. Ada masalah di dalam mungkin di keluarga. Kondisi keluarga yang biasanya baik karena sering ketemu mungkin ada banyak pertengkaran-pertengkaran. Ada kondisi kesehatan yang terganggu, ada kekhawatiran, ada ketakutan-ketakutan. Tapi pandemi ini jangan biarkan menurunkan semangat kita untuk memberitakan kabar baik. Amin. Biarlah itu menjadi sebuah kerinduan kita, karena Kristus sudah bicara melalui Paulus kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Mari kita terus meningkatkan kerinduan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Bukan hanya berkat, tetapi kita harus menyeimbangkan apa keinginan Tuhan bagi kehidupan kita. Tadi kita sudah
dikuatkan dengan sebuah kata-kata bijak. Orang percaya yang tidak menjangkau jiwa yang terhidang adalah orang percaya yang terhilang. Kalau kita bisa ganti kata-kata ini dengan komsel. Komsel yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah komsel yang terhilang. Makanya dengan jiwa yang ada ini, dengan apa yang Tuhan katakan untuk kita menjadikan semua bangsa murid Kristus, biarlah kita menuruti kata-kata dari Allah kita. Nah, mari kita belajar dengan Yesus dalam menuntaskan tugas Bapa yang di surga dengan sukacita. Kita akan membaca dari Yohanes 4 ayat 6 sampai 8. Dan ada beberapa ayat-ayat yang kita akan baca tidak secara berurutan, tetapi kita akan bisa belajar dari sini. Satu kali Yesus berjalan dari Yudea mau kembali ke Galilea, dan dia berhenti di Sikar. Dia duduk di tepi sumur yang ada. Dikatakan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Peristiwa ini ya, ketika Yesus jalan dari Yudea menuju ke Galilea, dia berhenti di tepi sumur itu, dan pada waktu itu firman Tuhan mengatakan Yesus sangat letih. Ya, mungkin karena sudah jam 12 siang, tentunya ya kebiasaan kita makan jam 12 siang, ya itu pada waktu sedang lapar. Ya. Dan tiba-tiba ada seorang wanita Samaria yang datang. Ingat, orang Samaria tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Ya. Mungkin kalau ada tanda-tandakah, saya tidak tahu, tidak tercantum dalam firman Tuhan, tetapi ya, jam 12 siang itu menunjukkan bahwa dia ingin datang ke sumur sendirian. Mungkin Yesus berpikir atau mengerti secara kasat mata, mungkin ya ini mungkin orang yang tidak benar ya, gitu ya. Kalau saya mungkin saya berpikir seperti itu. Nah, dan kemudian pada kondisi yang ada, murid-muridnya sedang beli makan. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Kondisi yang tidak nyaman itu tidak membuat Yesus melupakan tugasnya. Dia menyampaikan kabar sukacita itu. Ia bercerita tentang air hidup. Ya, ketika Yesus bertanya, berilah aku minum, meminta wanita itu. Dan wanita itu berkata, bukankah kita ini tidak bersahabat? Ya, engkau orang Yahudi, aku orang Samaria. Engkau tidak punya timba, bagaimana engkau akan mendapatkan air? Dan Yesus berkata, kalau engkau tahu siapa yang berbicara, berilah aku minum, maka engkau akan meminta air daripadaku. Dan terjadilah dialog. Dan pada akhirnya, ya, kita lihat kondisi yang ada tidak menghalangi Yesus untuk berbicara terus sampai wanita itu memanggil suami dan orang-orang yang lain. Nah, saya mau katakan akan ada banyak alasan di dalam kehidupan kita, ya. Ketakutankah atau kekhawatirankah, sungkan karena ini relasi bisnis saya, atau mungkin ketika kita berpikir kalau saya bicara tentang Tuhan, jangan-jangan bisnis saya terganggu, orang itu akan marah, ya. Mungkin bahkan saya bisa diperkarakan, akan ada banyak masalah di dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah apa yang dilakukan Yesus. Mari kita belajar pada Yesus di tengah-tengah keletihannya, di tengah-tengah dia sendiri, mungkin dia lapar, ya murid-muridnya tidak ada bersama dengan dia. Dia ketemu dengan wanita yang dikatakan wanita berdosa, dia punya 5 suami dan 1 lagi yang ada, bahkan ya kalau kita total ada 6 orang di sana. Ada banyak alasan Yesus untuk berdiam diri, tetapi lihatlah, kita perlu belajar dengan Yesus. Ya, dengan sukacita menyampaikan ya berita kesukaan itu, kesempatan yang ada
dia sampaikan meskipun situasinya kurang mendukung menurut saya. Demikian juga sebagai orang-orang percaya. Mari kita bersama-sama untuk melakukan hal ini. Meskipun ada banyak tantangan, tetapi biarlah kita menjadi contoh kita, Yesus itu menjadi teladan yang baik. Dan ayat selanjutnya berkata next, ya. Sementara itu di ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Setelah Yesus berkata-kata dengan wanita itu, dan murid-muridnya datang kembali. Murid-muridnya berpikir, ya lagi apa Yesus begitu. Dan murid-muridnya berkata, Rabi, ya guru, makanlah. Dan kemudian wanita itu pergi. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ya, mau dikasih makan, ya mungkin sudah lewat dari jam 12 lebih, ya Anda tahu sejam 2 jam atau gimana, kita tidak pernah tahu dari isi kitab ini, firman Tuhan ini. Tetapi dikatakan ketika dia ditawari makan, maka Yesus berkata sesuatu yang mungkin aneh buat murid-muridnya. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dan ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Sudah jauh-jauh dicarikan makanan, waktu datang disuruh makan, tapi Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dan ayat 34, makanan itu apa? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari ayat ini kita bisa merenungkan rasa lapar Yesus ketika Dia menyampaikan berita sukacita itu. Seolah-olah terhapuskan karena sukacita di dalam menyampaikan berita Injil. Ya, berita Injil membuat perempuan Samaria ini bertobat dan membawa orang Samaria yang lain. Yesus seolah-olah berkata, yang mengenyangkan aku, yang memuaskan aku adalah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang di surga. Saya membandingkan Bapak Ibu Saudara, kalau satu hari Bapak Ibu Saudara misalnya di toko nih, sudah lapar jam 12, jam 1 mau makan, tiba-tiba ada orang yang datang, mau beli sesuatu di toko Bapak Ibu. Dan kemudian terjadilah pembelian yang besar, ya transaksi yang besar. Bukankah itu menjadi sukacita buat kita dan kita bisa melupakan rasa lapar kita? Ya. Atau ada customer yang sering datang dan baik dengan kita dan kita tahu kalau dia datang pasti membeli sesuatu yang besar atau barang dengan jumlah yang banyak dan pembayaran yang tunai. Bukankah itu jadi sukacita buat kita? Lapar bisa kita lupakan karena ada sukacita. Demikian juga ketika saya merenungkan hal ini, Yesus bersukacita. Dia menyampaikan kabar sukacita. Dia menyampaikan Injil itu, kabar keselamatan. Sehingga dia berkata, makananku yang mengenyangkanku, yang memuaskanku, ialah melakukan kehendak Bapa di surga yang mengutus aku. Maukah kita berkata demikian? Di tengah-tengah kehidupan kita, setiap hari kita melakukan apa yang kita rutin lakukan. Tetapi biarlah ini menjadi sukacita kita ketika kita melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Amin. Ya. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Apakah menyampaikan berita Injil ini sebuah sukacita buat kita atau menjadi beban buat kita? Silakan Bapak Ibu Saudara pikirkan dan renungkan bersama. Kalau kita mau contoh Kristus, kita contoh Yesus, maka kita bisa berkata, aku bersukacita. Aku sangat kenyang, aku sangat dipuaskan ketika aku melakukan kehendak Bapa yang di surga. Maafkan saya berkata Bapak Ibu Saudara, bahwa ada banyak orang percaya
yang ikut Kristus karena mereka kenyang, mereka diberkati Tuhan, tapi mereka belum melakukan kehendak Bapa di surga, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Yang dicari datang pada Tuhan hanya berkat, hanya keinginan dia supaya dipenuhi oleh Tuhan. Satu kali Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. 5.000 orang pria dan artinya banyak orang yang dikenyangkan itu. Pada akhirnya mereka berpisah dengan Kristus dan kemudian mereka mencari-cari Yesus di mana mereka bisa dapat menemukan Yesus. Dan ketika mereka ketemu dengan Yesus, Yesus kamu kemana aja? Dan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka cari Kristus karena roti. Mereka cari Kristus karena berkat. Dan biarlah hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ketika mereka dengar apa yang dikatakan oleh Kristus, dan Yesus berkata, aku roti hidup. Firman selanjutnya dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Banyak orang-orang yang datang pada Yesus, yang mengeluh-ngeluhkan Yesus, akhirnya mundur dari pengiringannya kepada Yesus. Apakah kita sebagai pedagang, sebagai wira swasta, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang yang bekerja dengan pemerintah, abdi negara dan semuanya, apakah kita bersuka cita dan puas ketika kita melakukan kehendak Bapa yang mengutus kita dan menyelesaikan pekerjaannya? Saya berdoa supaya firman Tuhan ini tidak hanya didengar, tetapi kita bisa berkata, kesukaanku, kepuasanku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga, yang sudah mengutus aku, dan aku menyelesaikannya demi kerajaan surga. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, ayat selanjutnya berkata demikian. Firman Tuhan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus berkata, aku harus menyelesaikan tugasku, aku bersuka cita, aku dipuaskan, aku kenyang, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan dilanjutkan bahwa Yesus menolong murid-muridnya, lihat sekelilingmu, pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Hal ini harus kita sadari, karena mungkin orang lain tidak menyadari ada banyak orang-orang yang perlu diselamatkan, perlu dituai untuk kerajaan surga. Yang lain berkata, ya biasa aja, orang-orang itu pilihan mereka, mau ikut Tuhan atau tidak urusan mereka. Tetapi sebagai murid-murid Kristus, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk menunjukkan dengan tegas bahwa ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Biarlah itu menjadi sebuah hal yang menjadi pikiran, kehendak kita untuk menyadari bahwa Tuhan menginginkan kita supaya untuk menuai jiwa-jiwa. Kata-kata ini menunjukkan bahwa dibutuhkan banyak pekerja di ladang Tuhan. Dibutuhkan banyak orang yang ingin menuai tuaian yang ada. Firman Tuhan berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, Bapak Ibu Saudara, berita Injil itu tidak bisa diselesaikan oleh satu generasi, tetapi harus diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Karena memang ladang sudah menguning dan matang, harus dituai. Mungkin memang cara menyampaikan tentang berita Injil berbeda dari satu generasi kepada generasi yang lain.
tetapi prinsipnya sama, memenangkan jiwa, menuai jiwa-jiwa yang ada. Dengan kondisi multimedia yang sekarang ini berkembang dengan sedemikian rupa, ada cara yang baru yang kita bisa lakukan. Ya, ada banyak ya dari Instagram, ya sekarang banyak pendeta-pendeta juga yang memanfaatkan TikTok gitu ya. Biasanya kan joget-joget begitu. Nah, sekarang ada banyak firman Tuhan yang disampaikan. Ya, ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan media yang ada. Dan saya sering berkata bahwa tidak ada satu pun yang sekarang bisa menghalangi berita firman Tuhan yang bisa menerobos sampai ke dalam rumah seseorang. Mungkin rumah depannya tertutup, tapi firman Tuhan itu bisa menerobos sampai ke kamar seseorang. Dan orang itu bisa dimenangkan, dikuatkan. Karena ada media yang ada. Lebih baik kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, daripada kita kirimkan gosip. Ya, ada orang-orang yang senang kalau ada satu berita, ya tanpa dicek langsung sebar semua. Ternyata akhirnya ketahuan hoax. Ya, saya pernah lakukan itu ya. Ada orang yang marah sama saya. Saya pikir sudah baik ya menginformasikan ada orang atau rumah sakit yang menolong kalau operasi jantung baik dan macam-macam. Tapi tiba-tiba ada orang dari Singapura tegur saya, Pak itu hoax, dicek dulu ya. Aduh, muka saya juga malu. Untungnya dia jauh di sana, tidak lihat apa yang saya alami. Nah, ada kebanyakan orang yang pokoknya sebar dulu. Tapi saya mau katakan bahwa kondisi saat ini menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan dengan cara yang berbeda mungkin dengan cara waktu generasi yang lain, yang dulu. Menjadi satu hal yang alat efektif untuk menyampaikan Injil yang ada. Saya mendorong kita semua ya untuk memahami apa yang Tuhan katakan. Lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Komsel, PKS, mari bangkit. Ladang sudah menguning, ya siap untuk dituai. Bangkitkan semangatmu, jangan padam. PKS, ayo kuatkan, cari jiwa-jiwa. Komsel itu fungsinya untuk tempat menyatakan kasih kita, kasih persaudaraan. Di mana kita saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan. Komsel itu juga berfungsi sebagai pemuritan. Kita menolong mereka untuk makin dewasa. Komsel bukan tempat untuk bergosip, tetapi untuk menolong mereka memahami firman Tuhan dan makin dewasa. Dan komsel itu berfungsi sebagai tempat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mari komsel, ajak orang yang mundur. Orang-orang yang belum percaya datang kepada Tuhan melalui komsel yang ada. Sebelum mereka datang ke gereja, ya komsel yang tidak bertumbuh, komsel yang tidak berfungsi, pada akhirnya menjadi tempat yang membosankan. Dan menjadi tempat pertemuan biasa saja. Saya mendorong PKS, komsel-komsel yang ada, bangkitkan semangat, buat komsel-komsel baru, lahirkan pemimpin-pemimpin baru, ladang sudah menguning, matang untuk siap dituai. Saya mendorong juga Bapak Ibu Saudara, ya kita beberapa waktu yang lalu sempat bicara tentang kubu doa. Kita mau berdoa, di Tasikmalaya ini ada 10 kecamatan, ada 5 kecamatan yang sudah ada komsel di sana, dan 5 kecamatan lagi belum ada komsel di sana. Dan kita mau supaya di sana terjadi kegerakan rohani, dimulai dari kubu doa. Ada berapa orang yang berdoa untuk kecamatan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya dorong kalau Anda punya kerinduan dan mengetahui isi hati Tuhan, ladang sudah menguning dan matang untuk dituai, mari masuk di dalam kegerakan ini. Di dalam kegerakan kubu doa, Bapak Ibu Saudara bisa datang kepada Pak Marga, mendaftarkan diri. Nah, apakah pandangan Yesus ini menjadi pandangan kita? Bahwa ladang jiwa sudah menguning dan siap dituai.
Apakah saya dan Anda hanya memandang manusia dan membiarkan mereka dibinasakan oleh iblis? Mari kita contoh Kristus, kita contoh Yesus. Dia berkata, ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dan biarlah diri Anda ada di ladang Tuhan. Dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan yang ada, lihat ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ayat selanjutnya berkata, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ada dua pihak, yang satu menabur benih, yang satu menuai berkas yang ada. Dan Yesus berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya, kalau kita lihat dari ayat ini, ya, kita bisa membayangkan ketika seseorang menabur benih dan kemudian berapa bulan kemudian ada yang menuainya, entah yang menabur atau orang yang lain, itu suatu hal yang disengaja. Benih ditabur dengan sengaja, dituai dengan waktu yang tertentu, itu dituai dengan sengaja. Katakan bersama-sama dengan saya, sengaja. 1, 2, 3, sengaja. Sekali lagi, sengaja. Jadi apa yang saya mau katakan, memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, itu adalah sesuatu yang disengaja. Katakan sekali lagi, disengaja. Disengaja. Bukan hanya dorongan, tetapi kita perlu melakukannya karena disengaja. Menabur benih itu kan dilakukan biasanya menjelang musim hujan, mulai memberikan taburan benih, disengaja. Dan kemudian panen, disengaja untuk dipanen. Akan ada tenaga, akan ada waktu, akan ada biaya yang kita investasikan demi jiwa-jiwa. Save one soul at any cost. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Firman Tuhan di dalam Roma berkata, ya, bagaimana mereka berseru kepada Tuhan. Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Dia. Firman Tuhan melanjutkan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana orang-orang itu mendengar dan bertobat kalau tidak ada yang memberitakannya. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Akan ada kerjasama antara dengan seseorang yang menabur dengan orang yang menuai. Saya tadi pagi merenungkan ketika Petrus dan murid-muridnya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dikatakan mereka dipenuhkan dengan bahasa roh. Ada lebih daripada 10 suku bangsa yang di sana. Mereka mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid Kristus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Terbayangkah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mendengar pemberitaan Injil itu sukacita bahwa ya Kristus itu menebus dosa mereka dan mereka bertobat. Dikatakan ada 3.000 orang bertobat di sana. Saya memikirkan bahwa tentunya mungkin tidak sebanyak 3.000 orang itu, tetapi tentunya ada orang-orang yang sempat mendengar apa yang dikatakan Yesus, bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus ada keselamatan. Kalau engkau mengaku dosamu, bertobat, engkau akan menerima keselamatan. Mungkin pada waktu itu mereka sedang mengeraskan hati. Mereka tidak percaya, bagaimana mungkin? Ini kan anak seorang tukang kayu, bagaimana mungkin? Ya, Yesus berkata, aku air hidup, bagaimana mungkin?
kami tahu latar belakang dia. Tetapi ketika Petrus berbicara, dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang itu bertobat. Siapa yang menuai? Petrus. Firman Tuhan yang ditaburkan pada waktu yang lalu mungkin belum berkembang, belum bertumbuh, tetapi pada akhirnya mereka diselamatkan. Jadi ketika kita bicara tentang kabar sukacita, sampaikan saja. Kalau mereka belum menerima dan belum bertobat, jangan putus asa. Karena pada waktunya, pada akhirnya ada orang-orang yang menuai dan mereka diselamatkan bagi kerajaan surga. Satu kali ada seorang bapak, sudah sekian lama dia diajak ke gereja oleh istri. Istrinya melayani Tuhan, setia dengan Tuhan. Tapi bapak ini, apa yang dilakukan setiap kali dia hanya mengantar sampai di depan pintu gereja, dan kemudian istrinya masuk sendiri, dia pulang. Waktu pulang, suaminya menjemput, dan istrinya bersama-sama pulang ke rumah. Itu yang dilakukan bertahun-tahun. Firman Tuhan sudah disampaikan, dia diajak untuk ke gereja, tapi dia tidak mau. Tapi satu hari, tiba-tiba dia memakai sepatunya, dan dia mengantar istrinya seperti biasanya. Dan kemudian satu hal yang aneh, dia memarkirkan mobilnya. Dan istrinya bertanya, mengapa engkau mau ikut aku? Ya, istrinya bingung, karena selama ini sudah bertahun-tahun, dia tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang kepada Tuhan. Dia bahkan jatuh ke dalam penyembahan berhala yang lain. Dan pada hari itu terjadilah mujizat, dia datang dan duduk ya di gereja. Dia mendengar sebuah lagu yang sering kali dia dengar di rumahnya yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Itu menguatkan dia. Dan pada hari itu dia bertobat datang pada Tuhan. Dan beberapa hari kemudian ada seorang yang menelpon saya, Pak, tolong dibantu supaya dia terima Tuhan Yesus. Saya datang ke rumahnya dan saya bercerita tentang Kristus dan orang itu dikuatkan. Dan ketika sudah diketahui oleh semua orang banyak, Om Julius berkata, orang itu memang sukar, sudah sekian lama aku bicara tentang Tuhan pada dia, tapi puji Tuhan saat ini diselamatkan. Siapa yang menabur firman Tuhan pertama kali? Om Julius. Firman Tuhan disampaikan. Dan siapa yang menuai? Saya ikut terlibat di dalamnya. Jadi ketika kita menyampaikan kabar sukacita, ya, sampaikan saja. Biarlah firman Tuhan itu menolong mereka bertumbuh, ya, dan Roh Kudus menolong firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidupnya dan membuat dia kenal sama Tuhan. Ini adalah satu hal yang disengaja. Bapak Ibu Saudara, satu kali ketika ada seorang yang meminta saya pernah saksikan pada waktu yang lalu, mereka minta didoakan rumahnya karena pembantunya katanya diganggu oleh setan di rumah yang baru. Saya datang dengan istri, ya, dan mereka menemukan saya dengan pembantu-pembantu yang bukan sesama imannya dengan kita. Kesempatan itu sengaja saya bicara tentang Tuhan, saya bicara tentang Isa Al-Masih. Ini perlu sesuatu hal dengan pertolongan Roh Kudus kita lakukan dengan sengaja. Mungkin pada waktu itu dia hanya mengangguk. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, aku mengutus kamu menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saya mau setelkan sebuah video. Minta tolong teman-teman bisa menyediakan. Ini cara sederhana bagaimana kita bisa bicara tentang Tuhan. Cara yang sedikit parodi gitu ya. Tetapi mungkin bisa menolong kita untuk memahami apa yang kita lakukan. Silakan.
Kalau mau penginjilan, jangan grogi. Pertama, awali dengan doa. Jika Tuhan menuntun, pasti ada keyakinan besar di hati kamu. Gak perlu berlebihan, apalagi lo kebanyakan gaya. Keren sih boleh, tapi tetap apa adanya. Pastikan juga kamu terlihat rapi. Gak usah banyak perhitungan-perhitungan deh. Jangan ngukur dengan kemampuanmu sendiri, biar Tuhan aja yang berencana. Kalau mau menginjil, yang paling penting jangan terpaksa, apalagi males-malesan. Pastiin tindakan kamu berasal dari hati yang mengasihi. Kalau orang yang diinjili nolak kamu, jangan maksa. Percaya aja, Tuhan yang akan ambil alih. Lakukan dengan hati. Percaya Tuhan menyertai apa yang kita katakan. Sampaikan dengan hati yang rindu. Ya. Kuasa Tuhan akan menyempurnakan apa yang kita lakukan. Ya, saya percaya bahwa kerinduan ini perlu senantiasa ditanamkan, diingatkan, dan biarlah kita melakukannya karena kita cinta sama Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan dengan sukacita menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil, kabar sukacita dimanapun. Saya berdoa supaya kita juga melakukannya. Teladan kita hanya Kristus. Mungkin orang lain tidak menghargai, tidak melihat apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat dan menghargai apa yang kita lakukan. Bukankah itu lebih penting dari segala hal? Dan penabur, penuai akan menerima upahnya masing-masing. Dikatakan next firman Tuhan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Ternyata jiwa-jiwa itu adalah buah untuk hidup yang kekal, di mana kita pada akhirnya mendapatkan pahala daripada Tuhan, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Biarlah firman Tuhan ini, sukacita sebagai penuai, itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya dimengerti, tetapi biarlah kita meminta kasih karunia Tuhan, melakukannya dengan sengaja, dengan pertolongan Roh Kudus. Amin untuk firman Tuhan.